Bumi Lawangkwari adalah julukan dari Kabupaten Skadau. Kabupaten Skadau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau yang resmi terbentuk di tahun 2003. Kabupaten Skadau terdiri dari 7 kecamatan, 87 desa, dan 331 dusun dengan jumlah penduduk per tahun 2020 yaitu sebanyak 201.458 jiwa. Ada 3 sektor unggulan Kabupaten Skadau, yaitu perkebunan, pertanian, dan jasa. Khususnya pada sektor perkebunan, hingga 2021, Kabupaten Skadau telah mengelola 8 jenis tanaman, diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, lada, pinang, dan aren. Dari 8 jenis tanaman unggulan tersebut, tanaman perkebunan yang mendominasi tahun 2021 adalah kelapa sawit, baik dari luas areal dan nilai produksi. Perkembangan pembangunan kelapa sawit di Kabupaten Skadau ini sangat maju ya saya bilang, karena ada sekitar 120.000 tutupan kelapa sawit di Kabupaten Skadau. Nah, dari 120.000 ini sekitar 40%-nya adalah kebun milik masyarakat. Kelapa sawit ini adalah salah satu sektor pendorong ekonomi Kabupaten Skadau yang utama. Pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan menjadi prioritas karena kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Skadau melakukan berbagai inisiatif agar pengelolaan kelapa sawit dilakukan dengan berlandaskan prinsip kelestarian dan keberlanjutan, juga daya dukung lingkungan. Terkait dengan tata kelola sawit berkelanjutan di Kabupaten Skadau, memang saat ini kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Skadau konsen, karena itu juga terkait dengan program kami yaitu IP3K, yaitu infrastruktur perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Skadau. Salah satu sektor penghasil petani terbesar di Kabupaten Skadau ini yaitu terkait dengan kelapa sawit ya. Jadi memang kami konsen terhadap itu. Pemerintah daerah Kabupaten Skadau juga kita sudah mengeluarkan sebenarnya Perda nomor 14 tahun 2009 tentang pelindungan lahan berkelanjutan. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Skadau mewujudkan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tidaklah lepas dari dukungan dan keterlibatan multi pihak. Sejak tahun 2020, Kaum Telapak telah menginisiasi forum kerjasama multi pihak dengan pemerintah daerah Skadau, Serikat Petani Kelapa Sawit Skadau, masyarakat adat ataupun komunitas lokal, serta pelaku bisnis di Kabupaten Skadau untuk menuju tata kelola sawit berkelanjutan, adil dan sejahtera. Kaum Telapak berperan aktif dalam pemantauan, pendampingan, dan mendorong perbaikan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan. Ya, kita sebagai dinas teknis, ini kita sudah cukup lama juga membangun kolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Skadau ini. Karena saya pikir stakeholder yang ada ini mereka punya andil besar dalam mendukung pembangunan perkebunan sawit di Kabupaten Skadau. Mereka punya visi misi hampir sama dengan pemerintah daerah. Kami juga sangat menyambut baik apa yang dilakukan, dan itu juga sangat memberi kontribusi yang besar terhadap pemerintah daerah. Dari segi pembinaannya, ke masyarakat, pendataannya juga kepada kelompok tani, semua itu telah berjalan dengan baik. Termasuklah rencana aksi daerah yang kita lakukan dan itu kita rumuskan di Skadau ini tidak terlepas dari dukungan stakeholder itu semua.
Pertemuan multi pihak menuju sawit berkelanjutan yang dapat bersaing di pasar global di khusus Kabupaten Skadau. Salah satu bentuk pelibatan multi pihak adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten Skadau untuk mendorong peran aktif koperasi petani sawit mandiri. Pelibatan ini diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas kebun dan percepatan pemenuhan standar sertifikasi berkelanjutan nasional yang dikenal dengan nama Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. ISPO adalah bentuk komitmen Indonesia untuk mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit secara nasional. Hal tersebut diatur melalui Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Hasil kolaborasi pemerintah daerah dan Serikat Petani Kelapa Sawit membuahkan hasil pada Agustus 2023. Koperasi Petani Kelapa Sawit Persada Engkersik Lestari yang merupakan binaan Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Kabupaten Skadau menjadi kelompok petani pertama yang berhasil memperoleh sertifikasi ISPO di Kalimantan Barat. Koperasi Persada Engkersik Lestari beranggotakan sebanyak 300 petani. Luas kebun kelapa sawit yang dikelola mencapai 650 hektar yang berada di Desa Engkersik, Kecamatan Skadau Hilir. Karena memang selain dari mandatori pemerintah, memang suatu kewajiban juga untuk kita supaya kita bisa jadi petani yang berkelanjutan lah. Jadi tidak pada prinsipnya petani itu hanya merusak saja. Pada dasarnya kan kalau dari pandangan-pandangan yang itu memang petani sawit ini merusak lingkungan seperti itu. Padahal tidak seperti itu juga. Petani sawit juga bisa menjaga alam di sekitarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Jadi kita memang fokus untuk petani itu yang bisa bekerja sama menjaga hutan, pokoknya petani sawit berkelanjutan. Petani swadaya adalah salah satu aktor utama yang memegang peranan penting dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Skadau. Sukses yang diraih Koperasi Petani Persada Engkersik Lestari tidak lepas dari peran aktif SPKS Skadau sebagai serikat petani. Selain mendorong anggota serikatnya untuk memenuhi kepatuhan ISPO, SPKS Skadau juga menerapkan komitmen praktik pertanian tanpa deforestasi, tanpa penanaman di kawasan gambut, dan tanpa eksploitasi, serta perlindungan hutan dan praktik pertanian yang baik yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB. Nah, kita melakukan pelatihan, pendampingan, dan sekarang ini kita lagi mengusulkan 4 koperasi yang akan kita usulkan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO. Nah, untuk ISPO sendiri, karena ini merupakan kewajiban mandatori dari pemerintah, nah kita dorong beberapa kelompok tani ini, terutama yang swadaya ini, kita dorong untuk mendapatkan sertifikasi itu. Nah, ini juga membuktikan bahwa ada komitmen dari petani itu sendiri untuk menerapkan prinsip sawit berkelanjutan. Selain mendorong kepatuhan terhadap sistem sertifikasi nasional seperti ISPO, SPKS Skadau juga mendorong anggotanya untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan hutan larangan sebagai praktik nyata konservasi berbasis kearifan lokal. Di Desa Setawar, Kecamatan Skadau Hulu, anggota SPKS Skadau berhasil mendorong pengesahan hutan adat untuk melindungi Rimba Engkulong, Rimba Geradok, dan Bukit Jundak, dengan total seluas sekitar 304 hektar. Inisiatif ini juga didukung oleh PT Agro Andalan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Setawar. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 2, 3, 4. Pihak dan penganom petanah, pampah, pukayu, pebatu, pesungai, pelubuk, pegunung, pebukit. Karena kami Desa Setawar boleh berbangga dari sekian mungkin ribuan desa yang ada di Indonesia, terutama ada di Kabupaten Skadau, bahkan di Kecamatan Skadau Hulu sekalipun, Setawar ini adalah salah satu desa yang memiliki petani, tetapi kami juga memiliki hutan.
Jadi itu adalah merupakan suatu kebanggaan kami karena kami juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hutan demi generasi kita, demi generasi sehat kita, terutama menyangkut paut terkait oksigen dan kesehatan. Tentang Engkulung tuh, kami di Desa Setawar ini sungguh berterima kasih sudah melestarikan adat rimba Engkulung. Untuk melestarikan, di situ ada rotan, ada tanaman obat-obat. Sangat mempengaruhi masyarakat Setawar untuk tidak sembarangan nebang segala kayu, keladan, pokoknya kayu yang besar-besar di situ. Sebelum dibuat perdes, orang tuh semaunya atau bebas membunuh kayu-kayu. Tapi sekarang berterima kasih sudah bikin peraturan desa untuk melindungi hutan rimba Engkulung. Terkait dengan hutan adat itu, kenapa pemerintah daerah mendukungnya? Karena yang jelas memang itu diinisiasi oleh orang-orang tua kita dulu, itu namanya Tembawang ya. Sehingga berkelanjutan sampai dengan saat ini, bahkan banyak kelompok-kelompok masyarakat kita itu ingin agar hutan adat mereka itu sahkan. Sehingga pemerintah daerah memang kami mendukung sepenuhnya agar ada kepastian hukum ya, agar ada kepastian hukum terkait dengan hutan-hutan yang mereka miliki, terutama di desa, di kampung-kampung yang sekarang ini sudah disepakati oleh mereka bersama untuk menjaga hutan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini kami telah mengeluarkan ada 4 SK untuk itu ya. Kemudian juga ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Artinya di Kabupaten Sekadau ini kurang lebih 97 titik sebenarnya yang ke depan juga akan kita konsen untuk kita tindak lanjuti. Kami terus-menerus mendukung hutan adat yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Sekadau. Kerjasama multi pihak di Sekadau untuk menjaga hutan dan mengupayakan sawit berkelanjutan adalah contoh nyata komitmen praktik perkebunan sawit tanpa deforestasi dan degradasi hutan. Inisiatif pemerintah daerah Sekadau ini dapat menjadi contoh yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lain dalam upaya tata kelola sawit berkelanjutan.